Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu sehat dan awet muda dengan Kapa Yoga bersama dengan Mbak Rina. Mbak Rina, kalau misalnya lihat cuaca Bengkulu akhir-akhir ini gimana sih Mbak? Lumayan ya, ekstrim, panasnya panas banget. Panas pol, kayaknya beberapa hari terakhir emang narasumber kita juga bilang panas pol nih. Nah mungkin untuk Mbak Rina dan juga pemirsa di rumah yang punya aktivitas di luar rumah hari ini, kita mau bagi ini Mbak, perakiraan cuaca pada hari ini ya 18 Mei 2023 di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini. Dan kita lihat cuplikan pertama ini di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kabupaten Kepahyang. Nah, kita lihat sama-sama ya pemirsa ya, untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 19 sampai 23 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Kepahyang siang nanti juga akan turun hujan ya dengan suhunya yaitu 19 sampai 32 derajat Celcius. Kita lihat untuk wilayah selanjutnya lagi ya, di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Mukomuko. Kalau di utara siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya 22 sampai 33 derajat Celcius. Kalau untuk wilayah di Kabupaten Mukomuko siang nanti diprediksi akan berawan dengan suhunya 23 sampai 33 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya ya. Nah, ini di wilayah Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong. Untuk Seluma nih ya, siang nanti diprediksi akan berawan dengan suhunya 23 sampai 33 derajat Celcius. Kalau di Kabupaten Lebong siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 16 nih sampai 31 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya di Provinsi Bengkulu. Nah, ini untuk wilayah Bengkulu Selatan dan juga untuk masyarakat selatan nih ya, himbauannya siang nanti diprediksi akan turun hujan dengan suhunya 22 sampai 33 derajat Celcius. Kalau misalnya di Kaur siang nanti diprediksi akan berawan dengan suhunya 20 sampai 33 derajat Celcius. Kita lihat untuk wilayah selanjutnya ini ya. Di wilayah mana kita lihat? Nah, ini untuk wilayah selanjutnya kita lihat untuk wilayah Kota Bengkulu ya, Kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah nih. Kalau di Kota Bengkulu siang nanti diprediksi akan berawan dengan suhunya 24 sampai 33 derajat Celcius. Kalau di Bengkulu Tengah siang nanti diprediksi akan berawan juga dengan suhunya 24 sampai 33 derajat Celcius. Nah, memang kalau dari pagi ini kita lihat sudah berawan ya di Kota Bengkulu ya, Mbak ya. Sudah mendung ya. Sudah mulai mendung-mendung. Tapi kita harapkan semoga tidak hujan ya, karena nggak mengganggu aktivitas kita di luar rumah gitu. Nah Mbak Rina, kalau misalnya kita bahas tentang Kapa Yoga ini kan Mbak sudah buka member juga ya, dan juga ada studionya. Ini ada pengalaman menarik nggak sih Mbak dari para member ini? Banyak ketika banget beryoga gitu? Banyak banget. Buat ada, apalagi yang privat ya. Kalau privat itu dia menghubungi saya karena banyak keluhan. Biasanya dia ada keluhan, misalnya sakit pinggang, di pinggul. Ada juga yang misalnya udah 2 tahun tuh nggak menstruasi ya, untuk perempuan ya. Nah ada juga yang masih anak gadis, dia kayak 6 bulan sekali gitu. Nah jadi pas dia yoga itu insya Allah dalam sebulan kayak yang sakit pinggang itu dia ngerasain manfaatnya. Jadi dari ngerasain manfaat, ketika habis pakai dia continue karena dia sangat sama kesehatannya sangat aware kan. Nah buat yang pernah juga itu yang anak gadis ya, yang katanya 6 bulan dia baru menstruasi, setiap 6 bulan kadang-kadang dia bingung, kadang 3 bulan kadang-kadang. Nah sekarang udah lancar, sampai sekarang dia udah sama saya itu yoga udah hampir 2 tahunan, secara rutin, karena memang dia dapat manfaatnya. Nah buat yang sakit pinggang itu juga jadi banyak. Tapi ada juga di dalam kelas itu ya, dia kayak 1 kali 2 kali datang itu udah nggak mau lagi, katanya dia nyerah. Karena susah. Karena sebenarnya dia nggak susah, hanya saja dia ada
individu ya, kadang-kadang feel-nya nggak dapet dia. Benar-benar. Apalagi kalau kita nggak fokus, nggak ngikutin teknik yang diinstruksikan, itu pasti kerasa bosan banget. Iya, ada beberapa orang yang memang suka ya dengan gerakan Ada. yoga. Ada juga yang mungkin merasa bosan, padahal manfaatnya sangat Iya banyak. benar, gitu tapi kan. antusiasme masyarakat Bengkulu ini lumayan bagus ya. Kalau buat yoga mereka bener-bener sangat antusias. Tapi kebanyakan yang dari member ini berawal dari karena sakit kah, atau memang pengen coba-coba untuk Ada hidup yang sehat? ada yang pengen coba-coba untuk hidup sehat, ada yang memang sakit kan karena keluhan, makanya banyak yang minta privat itu biasanya dia di sana, dia karena ada sakit kan, dan makanya dia mau privat. Tapi kalau ada yang mau coba-coba itu biasanya dia ketagihan karena dapat manfaatnya. Itu yang bener-bener fokus tuh. Kalau yang bener-bener fokus dia pasti dapat manfaatnya. Karena saya coba baca di website kalau misalnya yoga itu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh ya. Salah satunya untuk penyembuhan penyakit tadi. Ada yang sakit pinggang sembuh gitu kan. Ada yang juga dari kanker juga bisa sebenarnya Mbak ya? Iya bisa, dia meditasi ya kalau di kanker. Dia asal rutin dan disiplin. Terus tekniknya dia benar-benar memperhatikan teknik ya. Jadi dia yoganya benar-benar memperhatikan teknik, dia rutin, disiplin dan fokus, itu insya Allah. Satu lagi itu adalah pikiran. Karena pikiran itu yang paling berpengaruh sama sakit kita tambah parah atau enggak. Ya kan ada pernah dengar kan 99% itu penyakit berasal dari pikiran. Sisanya pola makan sama pola hidup. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya pengen pikiran rileks dan juga refleksi tubuh bisa juga ya dengan gerakan dengan yoga. melatih gerakan yoga. Dan juga harus member juga ya, ada instrukturnya. Iya, benar-benar. Karena kita juga sering lihat yang di TV kalau misalnya ada tayangan gerakan yoga itu bisa ditampilkan di rumah dan kita lakukan sendiri, ternyata beda ya. Beda dan terasa ada beberapa member juga pernah ngaku ya, dia lihat YouTube tuh. Jadi dia praktekkan. Jadi pas dia cobain langsung, jadi ke instrukturnya, oh ternyata nggak segampang itu, dan feel-nya, manfaatnya dia lebih dapat dibanding cuma nonton terus mempraktekkan. Karena ada beberapa yang memang benar-benar diajarin supaya lebih cepat dapat gitu kan, gimana cara dia mengaktifkan seluruh sendi, otot gitu kan, bagaimana cara dia memanjangkan tulang belakang. Kalau di YouTube kan nggak terlalu dijelaskan secara detail. Nggak terlalu detail seperti yang gitu dari gerakan nafas mungkin ya. Iya benar, nafasnya dan sebagainya. Iya benar. Tapi sebenarnya untuk gerakan yoga ini sendiri kebanyakan dari kalangan perempuan atau laki-laki juga boleh? Semuanya. Dia tidak ada batasan untuk jenis kelamin, untuk umur, tapi kalau dominannya memang pada kaum perempuan. Kebanyakan kaum perempuan. Oke, Mbak Rina, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu sehat dan awet muda dengan Kappa Yoga. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.